Ferry Paulus tuding bobotoh biang kerok kericuhan. Bukti Persib jadi tim paling besar di Indonesia. Bojan percaya diri jelang Persib hadapi Dewa United dan peluang Persib masuk ke klasmen atas BRI Super League. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space. Peluang Persib masuk ke klasmen atas BRI Super League. Pekan ke-13 ini bukan sekedar pekan biasa, tapi pintu gerbang bagi Persib untuk kembali ke tempat yang seharusnya. Melihat tabel klasmen sementara BRI Super League saat ini memang bikin gregetan. Kita tahu kualitas skuad Persib di atas rata-rata, tapi posisi di papan tengah rasanya kurang pantas. Namun, harapan itu kini terbuka lebar tepat di depan mata. Hitung-hitungannya sangat jelas dan menggairahkan. Jika skenario berjalan mulus di pekan ke-13 ini, Maung Bandung punya peluang emas untuk langsung melesat masuk ke jajaran elit 3 besar klasmen. Syaratnya cuma satu dan tidak bisa ditawar, yakni wajib menang lawan Dewa United. Tidak ada cerita hasil seri, apalagi kalah. 3 poin di kandang adalah harga mati. Jika kita berhasil mengamankan kemenangan ini, dan di pertandingan lain rival-rival di atas kita terpeleset, posisi 3 besar itu otomatis jadi milik kita. Ini adalah motivasi ekstra yang harus ditanamkan ke benak Tom Hai dan kolega. Terlebih Dewa United memiliki catatan buruk di akhir-akhir ini, jadi seharusnya Maung Bandung bisa memanfaatkannya. Momentum ini sangat mahal harganya. Masuk ke 3 besar sebelum paruh musim akan memberikan suntikan mental yang luar biasa bagi tim untuk mengejar gelar juara. Kita tidak mau terus-terusan jadi tim pengejar yang napasnya ngos-ngosan di akhir musim. Kita ingin berada di posisi pengemudi yang menentukan nasib sendiri. Kesempatan untuk menyodok ke papan atas sudah disajikan di atas piring emas. Tinggal bagaimana para pemain memakannya dengan lahap di lapangan nanti. Semoga para pemain menyadari betapa krusialnya 3 poin melawan Dewa United ini untuk mengubah peta persaingan di papan atas klasmen. Bojan percaya diri jelang Persib hadapi Dewa United. Keyakinan Bojan Hodak jelang laga krusial ini menular cepat ke kita semua. Sinyal bahaya bagi tim tamu. Rasa percaya diri seorang pelatih adalah separuh dari kemenangan. Dan jelang laga melawan Dewa United, Bojan Hodak memancarkan aura optimisme yang sangat kuat. Dalam sesi konferensi pers, dia tidak terlihat ragu sedikit pun. Dengan tegas dia memastikan bahwa Persib sudah sangat siap tempur. Pernyataan sangat siap dari mulut Bojan itu bukan sekedar sewar kosong. Kita tahu karakter pelatih pelontos ini, dia bukan tipe pembual. Kalau dia bilang siap, artinya dia sudah punya rencana matang untuk meredam permainan lawan. Kami sudah mendapatkan libur dan ini bagus. Semua pemain pulih sepenuhnya dan kami bisa kembali fokus ke pertandingan, ujar Bojan Hodak. Bojan tampaknya sudah mengantongi kelemahan Dewa United yang sedang dalam tren negatif. Dia tahu lawannya sedang terluka dan dia siap menaburkan garam di luka itu. Kesiapan yang dimaksud Bojan mencakup segalanya. Fisik pemain yang sudah digembleng selama jeda internasional, taktik yang sudah dimatangkan, dan mentalitas untuk membunuh pertandingan. Dia ingin memastikan GBLA tetap angker bagi siapa saja yang datang bertamu. Mendengar keyakinan sang pelatih, kita sebagai bobotoh jadi ikut tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada keraguan. Kita percaya pada proses dan racikan strategi Bojan. Laga ini akan menjadi pembuktian bahwa persiapan matang selama libur kompetisi tidak sia-sia. Bojan ingin 3 poin, pemain ingin 3 poin, dan kita semua ingin pesta kemenangan di rumah sendiri. Semoga kepercayaan diri Bojan Hodak ini terbukti lewat permainan dominan dan skor meyakinkan saat peluit panjang dibunyikan nanti. Bukti Persib jadi tim paling besar di Indonesia. Angka penjualan jersey terbaru ini adalah fakta yang membungkam semua perdebatan tentang siapa klub terbesar di negeri ini. Seringkali kita berdebat dengan supporter lain soal klub mana yang paling besar, paling populer, atau paling fanatik. Tapi data tidak pernah bohong. Kabar terbaru soal penjualan jersey Persib musim 2025-2026 benar-benar bikin kita membusungkan dada. Laris manis bak kacang goreng. Laporan menyebutkan angka penjualannya hampir menembus 20.000 pieces. Dan ingat, ini baru berjalan setengah musim. Angka 20.000 jersey original itu gila. Itu menunjukkan daya beli dan loyalitas bobotoh yang luar biasa. Di saat ekonomi mungkin sedang sulit, bobotoh tetap menyisihkan uangnya untuk mendukung kebanggaan.
Ini adalah bukti nyata bahwa Persib bukan sekedar klub sepak bola, tapi sudah menjadi gaya hidup dan identitas. Brand Persib begitu kuat tertanam. Penjualan merchandise resmi ini juga menjadi nafas bagi finansial klub agar tetap sehat dan mandiri. Klub lain mungkin bisa klaim punya stadion bagus atau pemain mahal. Tapi soal fanatisme yang dikonversi menjadi dukungan finansial nyata lewat pembelian jersey, Persib ada di level yang berbeda. Ini adalah kekuatan the real power of people. Manajemen pasti tersenyum lebar melihat antusiasme ini. Dan bagi sponsor, ini adalah bukti bahwa menempelkan logo di dada pemain Persib adalah investasi terbaik. Semoga dukungan luar biasa lewat pembelian jersey ini dibalas tuntas oleh para pemain dengan memberikan trofi juara di akhir musim nanti. Ferry Paulus tuding bobotoh biang kerok kericuhan. Pernyataan Ferry Paulus kembali memantik api amarah bobotoh, seolah menutup mata pada fakta sebenarnya di lapangan. Lagi-lagi, nama bobotoh dijadikan kambing hitam. Kali ini, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus melontarkan tudingan yang sangat menyakitkan. Dia menuding bobotoh sebagai biang kerok kericuhan yang terjadi saat Persib bertandang ke markas Selangor FC di ajang Asia beberapa waktu lalu. Pernyataan ini viral dan langsung memicu reaksi keras. Rasanya tidak adil. Rasanya seperti kita selalu disudutkan, padahal fakta di lapangan berbicara lain. Mari kita luruskan. Insiden di Selangor itu tidak berdiri sendiri. Ada asap, pasti ada api. Banyak bukti video dan kesaksian yang menunjukkan bahwa provokasi justru dimulai lebih dulu oleh pihak keamanan atau steward Selangor FC. Mereka yang memancing emosi, mereka yang bertindak represif. Bobotoh di sana hanya bereaksi membela diri dan harga diri. Tapi kenapa fakta ini seolah diabaikan oleh Ferry Paulus? Kenapa narasi yang dibangun selalu menyalahkan supporter Persib? Bahkan dirinya secara terang-terangan memuji The Jackmania yang hadir di Surabaya dengan damai, padahal hal itu sebenarnya juga sudah menyalahi aturan supporter tandang. Supporter tamu harus damai. Bisa kita lihat ketika Jackmania datang ke Surabaya, mereka damai bareng bonek. Apalagi ini main di Asia sangat mencoreng untuk supporter tamu. Saya harap supporter tim lain bisa mencontoh supporter tim Persija, salah satu tim bersejarah di Liga Indonesia. Terang Ferry Paulus. Yang lebih bikin sakit hati, Persib sedang berjuang membawa nama Indonesia di kancah Asia. Kita bertanding untuk menaikkan koefisien dan ranking Liga Indonesia. Harusnya sebagai operator Liga, Ferry Paulus berterima kasih atau setidaknya memberikan dukungan moral. Bukannya malah menyerang dan menyalahkan elemen pendukung klub yang sedang berjuang mengharumkan nama bangsa. Sikap seperti ini justru memperkeruh suasana dan membuat hubungan antar supporter dan federasi atau operator liga makin renggang. Kita butuh perlindungan dan keadilan, bukan tuduhan sepihak yang menyudutkan. Semoga kedepannya para pemangku kebijakan bisa melihat masalah secara utuh dan objektif, berhenti menjadikan bobotoh sasaran tembak setiap kali ada masalah, dan mulai menghargai perjuangan klub di level internasional.